Dan pemirsa, untuk membahas terkait ditolaknya pra-peradilan Roy Suryo, saat ini sudah bergabung bersama kami Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Ya. Selamat pagi, Bang Ade. Selamat pagi, Assalamualaikum Anita. Waalaikumsalam. Bang Ade, ini kita baru saja menyaksikan sidang pra-peradilan Roy Suryo yang ditolak ya, meskipun tidak mau disebut ditolak ini infonya karena belum diterima karena kekurangan substansi yang belum diperiksa seutuhnya. Baik, Bang Ade, ini tanggapannya atas ditolaknya pra-peradilan ketiga Roy Suryo sendiri seperti apa, Bang? Ya, saya sudah sampaikan di iNews juga beberapa waktu yang lalu bahwa ganti rugi itu pihaknya juga harusnya Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Itu yang pertama. Kan saya sampaikan sudah lama itu pada saat dia mengajukan, pada saat dia kalah di rapid yang kedua ya. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali bahkan di beberapa stasiun TV. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang pihak itu bukan berarti nanti kalau ditambah pihaknya maka menjadi diterima. Nggak seperti itu. Bahwa sesuatu yang sudah diperiksa satu kali, itu nanti kalau diajukan lagi dan ada itu tetap nebis idem namanya. Tidak bisa diperiksa 2 kali perkara tersebut terkait ganti rugi. Karena kenapa selain substansinya ditolak, kemudian dalam pertimbangannya juga jelas itu dikatakan. Nah, jadi gini loh, memang tidak diatur ya di dalam KUHP bahwa sampai berapa lama, berapa kali kita mengajukan rapid. Tetapi satu kali lagi saya sampaikan hari ini yang mungkin bisa menjadi barometer kepada masyarakat Indonesia dan para advokat bahwa kemudian apa yang menjadi bahwa kemudian apa yang menjadi barometer hari ini ya adalah harus ada ya perma atau skema. Untuk apa perma dan skema ini? Untuk agar supaya peradilan kita sesuai dengan prinsipnya ya bahwa cepat, tepat, biaya ringan. Nah, inilah yang harus kita wujudkan dalam peradilan. Tentunya KUHP ini kalau tidak diatur harus ada perma ya yang mengatur ini. Kita juga sudah siap kan teman-teman pengacara Bapak Insinyur Jokowi dan tim hukum Bapak Insinyur Jokowi juga saya rasa tidak tinggal diam untuk hal ini. Kenapa? Karena ini adalah satu role model daripada KUHP baru dalam menangani rapid. Konsen pada rapid ya, saya rasa saya sudah menghitung juga jikalau seandainya rapid ini ya tidak ada ya aturan yang membatasi, maka maksimum saya sudah hitung ya untuk kasus Roy Suryo ini itu bisa 9 kali rapid. Kenapa? Kalau dia urai pasal-pasalnya, terus kemudian apa aja yang bisa menjadi rapid dari 9 item yang ada di KUHP tadi dipadukan dengan pasal-pasal yang kemudian diajukan. Nah, inilah yang kemudian saya lihat memang batasannya sih sampai 9, tapi nggak apa-apa. Saya rasa kami dari tim Bapak Insinyur Jokowi kita tetap menunggu sampai kapan masuk ke pokok perkara, karena pada dasarnya rapid ini tidak akan menggugurkan pokok perkara. Jadi silakan aja monggo. Nah, namun sebaiknya kalau menurut saya untuk tetap pada prinsip peradilan yang mudah, cepat, kemudian biaya ringan, ya saya berharap Mahkamah Agung tidak menutup mata di sini untuk segera mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung terkhusus untuk rapid. Jadi kita tidak bermain-main lagi, artinya karena begini, meladeni pemikiran hukum advokat, saya yakin betul advokat ini orang-orang yang cerdas. Dia pasti akan berpikir di mana celah hukum yang harus kita ambil. Nah, makanya harus diatur agar apa? Tidak timbul kegaduhan dan persepsi yang berbeda di masyarakat soal kepastian hukum. Nah, kalau begini kan advokat harusnya kan berpikir juga nih. Saat ini seorang advokat tidak hanya memaksimalkan satu pembelaan, tetapi advokat juga harus ya memberikan kepastian hukum terhadap kliennya. Nah, kalau berbicara saat ini negara mewakili korban, terus kemudian kepentingan hak-hak daripada para tersangka maupun terdakwa itu diwakili oleh advokatnya, ya kan? Nah,
Jadi di sini yang harus sinkronis. Artinya negara juga di sini harus hadir betul-betul dalam penerapan hukum agar baik advokat dengan tujuannya adalah kepastian hukum maupun masyarakat Indonesia yang diwakili oleh negara mendapatkan kepastian hukum gitu loh. Nah inilah yang saya lihat cerminan yang mungkin menjadi role model suatu saat agar supaya saya tetap meminta agar Mahkamah Agung segera mengeluarkan surat edaran dan atau peraturan Mahkamah Agung dalam terkait hal yang namanya prapit. Nah ini harus kita dorong ya bersama Komisi 3 agar supaya tidak terlalu panjang permainan ini. Artinya karena kalau dicicil seperti ini parsial, sebenarnya sih di dalam putusan prapit yang ketiga ya, yang kedua ya, sudah jelas dikatakan di situ ada upaya mengulur-ulur waktu yang menggunakan KUHP tidak sebagaimana mestinya. Nah ini sudah ada acuan sebenarnya yang harus didengar oleh Mahkamah Agung ya dan melihat persidangan-persidangan ini. Seperti itu kira-kira. Baik, Bang Ade, ini berkaca dari hasil pra-peradilan hari ini gitu ya, itu kan ada upaya dari pihak Roy Suryo akan mengajukan pra-peradilan kembali nih yang keempat kalinya. Menurut Anda sendiri seperti apa peluangnya, Bang? Nah, saya melihat prapit yang keempat pun ini akan bernasib sama. Kenapa saya bilang akan bernasib sama? Karena yang akan diajukan juga saya rasa kurang relevan saat ini untuk diajukan. Nah, prapit itu relevannya menurut yang biasa kita lakukan. Walaupun ini transformasi ya, tetapi terkait prapit harusnya hanya penambahan yang tadinya tidak bisa dilakukan, misalkan katakanlah pasal tidak bisa diprapitkan dulu. Ya, waktu lama saat ini sudah bisa. Nah, paling tidak penambahan-penambahan itu saja yang menjadi acuan. Nah, ini saya perhatikan sepanjang itu tidak dilarang terus dilakukan oleh teman-teman. Nah, saya menghitung ini 9 kali kok, Mbak. Jadi saya yakin bahwa masih ada prapit 1, 2, 3 ini sudah 4 ya. 5, 6 itu sudah pasti karena dia parsial tuh dipisah-pisah kan satu pasal. Ya sekali lagi sampaikan bahwa kalau kita betul-betul memiliki niat untuk melakukan prapit dengan alasan kepastian hukum katakanlah seperti itu, maka hal idealnya misalkan kalau dia adalah pasal les spesialis maka kita mengambil les spesialis. Kalau dia adalah semua pasal yang lex spesialis kita masukkan, terus kemudian kalau dia KUHP, maka semua pasal yang di KUHP harus. Jadi saya rasa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, semuanya sudah masuk di dalam prapit itu sendiri dari permohonannya ya. Nah, namun saya melihat ini terpisah-pisah, jadi saya rasa putusannya juga tidak akan mungkin memenangkan satu yang dipilih katakanlah misalkan pasal A, namun kemudian masih ada kaitan dengan pasal B, maka saya rasa sangat jauh dari panggang ya untuk dimenangkan. Kenapa? Karena yang satunya dikalahkan, yang satunya dimenangkan kan itu menjadi satu kalau saya bilang sih pincang dalam penerapan hukum. Nah maka ketika terjadi kepincangan di dalam penerapan hukum, ini tidak akan bisa berjalan. Sehingga saya rasa dengan nurani hakim yang berpikir, ya kemudian melihat, oh ini tidak bisa, nah maka idealnya memang harus tidak diterima. Seperti itu kira-kira. Nah saya sudah sampaikan juga bahwa sebenarnya harusnya kalau memang mau ganti rugi atau lain-lain, ya gugat aja keperdataan kan jauh lebih bagus kan, lebih elegan, kemudian lebih panjang kan pembuktiannya gitu loh. Seperti itu. Baik, Bang Ade, terima kasih banyak. Kita masih menantikan kelanjutan dari pra-peradilan ini dan seperti apa untuk akhirnya gitu ya Bang Ade ya. Semoga bisa menjadikan keadilan untuk semua pihak. Baik, Bang Ade, terima kasih sudah bergabung bersama iNews di Breaking News pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, demikian Breaking News kali ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program iNews Today bersama Kevin Pakan dan Bernadetta Ginting. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.